Pada Minggu malam, rudal hypersonik Iran kembali menembus Iron Dome milik Israel dan menghantam salah satu bangunan di Tel Aviv. Dan jika dilihat dari video di atas, rudal kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Selain membuat gedung-gedung berserakan, rudal Iran itu juga mengakibatkan kebakaran yang cukup hebat. Tel Aviv seolah menjadi neraka dalam sekejap. Sementara itu, Israel juga beberapa kali membalas serangan dari Iran dengan meluncurkan rudal ke wilayah vital seperti Teheran. Sebuah tindakan yang kemudian membuat Iran semakin menjadi-jadi dan tak akan berhenti untuk membombardir wilayah Israel termasuk kediaman Netanyahu. Dan ancaman dari Iran sendiri benar-benar membuat penduduk Israel ketakutan. Tak sedikit dari mereka yang melarikan diri dan bersembunyi ketika sirine dibunyikan. Ratusan orang tewas akibat serangan rudal balistik yang saling dilancarkan antara Israel dan Iran. Di Israel, ledakan terjadi di Haifa, Tel Aviv, dan Yerusalem akibat gempuran Iran. Serangan ini menewaskan setidaknya 10 orang dan melukai sekitar 100 orang. Sementara di Iran, Kementerian Kesehatan negara itu menyatakan serangan Israel menewaskan sebanyak 224 orang. Adapun korban luka mencapai 1.227 orang. Dari ratusan korban tewas itu, terdapat Kepala Unit Intelijen Korps Garda Revolusi atau IRGC Muhammad Kazemi. Kantor berita Tasnim yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa Kazemi tewas bersama wakilnya Hasan Mohakek dan Komandan Mohsin Bakri, sekaligus menambah panjang daftar petinggi militer Iran yang tewas akibat serangan Israel. Sementara itu, Israel membuat klaim bahwa serangannya telah mengenai 250 lokasi, termasuk markas besar Kementerian Pertahanan Iran, Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan, Fasilitas Nuklir Tanans, dan Fasilitas Nuklir Isfahan. Rudal Israel juga menghantam kilang minyak dan kapal tanker minyak Shahran di Iran. Video yang dipublikasikan oleh warga Iran di media sosial dan telah diautentikasikan oleh BBC Verify menunjukkan kebakaran besar di depot minyak sebelah barat laut ibu kota Teheran itu. Dan tak selang lama, Iran membalas dengan menyerang kilang minyak milik Israel yang berada di Haifa. Bahkan tak sampai di situ saja. Rudal hypersonik milik Iran sendiri seolah gak mau diam. Mereka terus meluncurkan ratusan rudal dan beberapa rudal berhasil menembus Iron Dome milik Israel dengan menghantam salah satu gedung di Tel Aviv. Bahkan rudal milik Iran itu seolah menciptakan neraka baru bagi Israel setelah terjadi kebakaran yang cukup hebat. Suasana Tel Aviv mencekam. Iran melancarkan serangan balasan terhadap Israel dengan menembakkan hampir 100 rudal, termasuk balistik ke ibu kota Tel Aviv. BBC melaporkan ledakan besar terdengar di seluruh kota, membuat warga berlarian mencari perlindungan. Suasana mencekam, beberapa di antaranya mereka terlihat berdoa dengan khusyuk, sedangkan yang lainnya membuka gawai untuk mengikuti perkembangan serangan tersebut. Menurut pasukan pertahanan Israel, ledakan yang terdengar berasal dari dampak pencegatan rudal atau rudal Iran yang jatuh ke daratan.
lokasi yang jadi target Israel. Seorang pejabat militer Israel mengatakan bahwa serangan itu diarahkan ke puluhan lokasi di berbagai wilayah Iran. Targetnya adalah lokasi rudal jarak jauh Iran dan segala fasilitas yang terkait dengan program nuklir, kata pejabat itu. Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengungkapkan puluhan pesawat tempur terlibat dalam tahap pertama terhadap target nuklir di berbagai wilayah Iran. Salah satu lokasi yang menjadi target, kata Netanyahu, adalah fasilitas pengayaan uranium di kota Natanz, sekitar 225 km sebelah selatan Teheran, ibu kota Iran. Stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa markas besar Garda Revolusi di Teheran turut menjadi sasaran serangan Israel. Media lokal juga melaporkan api dan asap keluar dari lokasi tersebut. Garda Revolusi Islam adalah cabang angkatan bersenjata Iran dan salah satu organisasi paling kuat di negara itu. Iran telah lama menyatakan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil. Iran memiliki beberapa fasilitas nuklir, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran serangan Israel. Namun, banyak negara serta Badan Energi Atom Internasional atau IAEA tidak yakin bahwa program nuklir Iran hanya untuk tujuan sipil. Pekan ini, Dewan Gubernur IAEA secara resmi menyatakan Iran melanggar kewajiban non-proliferasinya untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Mereka mengutip banyak kegagalan Iran untuk memberikan jawaban lengkap tentang keberadaan bahan nuklir yang tidak dilaporkan serta persediaan uranium yang telah diperkaya. Laporan IAEA sebelumnya menyebutkan Iran telah memperkaya uranium hingga kemurnian 60%. Cukup mendekati uranium tingkat senjata untuk membuat 9 bom nuklir. Dan Iran mengatakan resolusi itu politis. Amerika terseret dalam pertikaian Iran-Israel. Meskipun Amerika Serikat terus menyangkal, Iran jelas meyakini bahwa pasukan AS mendukung dan setidaknya secara diam-diam merestui serangan Israel. Iran dapat menyerang target AS di seluruh Timur Tengah, seperti kamp pasukan khusus di Irak, pangkalan militer di Teluk, dan misi diplomatik di kawasan itu. Pasukan proksi Iran yaitu Hamas dan Hizbullah mungkin telah banyak berkurang kekuatannya. Namun, milisi pendukungnya di Irak tetap bersenjata dan utuh. AS telah mengantisipasi kemungkinan ini dan telah menarik sejumlah personelnya. Dalam pesan publiknya, AS telah memperingatkan Iran dengan tegas mengenai konsekuensi jika ada serangan terhadap target Amerika. Lalu, apa yang akan terjadi jika seorang warga negara AS terbunuh, misalnya di Tel Aviv atau di tempat lain? Presiden AS Donald Trump mungkin akan terpaksa bertindak. Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu telah lama dituduh ingin menyeret AS untuk membantunya mengalahkan Iran. Para analis militer menyatakan bahwa hanya AS yang punya pesawat pengebom dan bom penghancur bunker yang mampu menembus fasilitas nuklir terdalam milik Iran, terutama di Fordow. Bahkan baru-baru ini, Donald Trump secara tegas mengatakan kalau sampai Iran menyerang wilayah Amerika, mereka akan mengerahkan semua senjata yang dimilikinya. Tapi Iran gak akan segegabah itu, karena jika itu terjadi, sebuah perang dunia ketiga akan benar-benar terjadi. Apalagi Cina, Rusia, dan Korea Utara saat ini udah siap siaga. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya, serangan rudal Iran ke Kiryat, markas besar militer Israel yang dikenal sebagai Pentagonnya Israel, bukan hanya simbol pembalasan, tapi juga titik balik dalam sejarah konflik di Timur Tengah.
Karena untuk pertama kalinya, jantung komando militer Israel berhasil ditembus, meski dilindungi oleh sistem pertahanan terbaik seperti Iron Dome. Ini adalah bukti bahwa Iran tidak hanya mampu membalas, tapi juga mampu mengenai target paling sensitif milik Israel dengan presisi yang mengejutkan. Tapi dampaknya tak berhenti di situ. Serangan ini memicu guncangan global dengan Amerika, Inggris, dan Prancis secara berdiri membela Israel. Trump bahkan mengancam perang langsung ke Iran jika tak tunduk pada kesepakatan nuklir. Sementara di sisi lain, China dan Rusia tegas berdiri di belakang Iran, menyebut serangan Israel sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Dunia kini benar-benar terbelah. Blok Barat mendukung Israel, Blok Timur mendukung Iran. Dan ketika semua kekuatan besar mulai turun ke meja konflik ini, yang terlihat jelas adalah satu hal. Ini bukan lagi sekedar balas dendam, ini adalah panggung dari perang besar yang mungkin akan menentukan masa depan geopolitik dunia.